Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahu azim. Surat At-Tin ayat 4. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang salat tarawih Jemaah Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang kami banggakan. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipersuakannya pada malam ketiga Ramadan tahun 1442 Hijriah, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan hari kedua tadi siang. Kita berharap kepada Allah, semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita perbuat ini dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan kita dalam menempuh hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tarawih yang kami hormati. Di awal ceramah kita tadi Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Artinya adalah dari sekian banyak ciptaan Allah yang ada di atas bumi, di muka bumi ini, di jagat raya ini, manusialah yang paling hebat. Manusialah yang paling pintar. Manusialah yang paling sempurna. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, ciptaan Allah yang namanya malaikat. Malaikat diberi pikiran oleh Allah, tetapi malaikat tidak mempunyai nafsu. Sehingga kerja malaikat itu hanya beribadah, menyembah, beribadah kepada Allah saja. Tidak pernah malaikat itu berpikir mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, mempunyai rumah gedung, mempunyai mobil yang berkilat, mempunyai istri yang cantik, dan lain-lain sebagainya. Kerja malaikat itu hanya beribadah kepada Allah. Kemudian kalau kita lihat pula ciptaan Allah yang namanya binatang. Binatang, Bapak Ibu, diberi nafsu oleh Allah, tapi tidak mempunyai pikiran. Tidak mempunyai akal. Sehingga apa? Apa yang dilarang dikerjakan oleh binatang. Punya orang, punya inyo. Arto orang, arto inyo. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu di antara kita ini yang hanya diberi nafsu oleh Allah, tidak mempunyai akal dan pikiran, sama dengan semua dengan apa ya? Sama dengan binatang. Kerajoe baca ruka salah saya. Baca ruka berang urang saya. Itu yang dikerjakan oleh binatang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya pernah baca dalam sebuah artikel
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik bentuk, kata Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk itu, apabila dalam 1 kali 24 jam minimal dia melaksanakan 4 aktivitas. Sampai kegiatan yang harus dilaksanakannya, baru itu manusia yang sempurna. Urang nan sabana urang. Kalau kurang dari 6 sampai kok, ini kata artikel ini Pak, itu belum dikatakan manusia. Yang pertama adalah mempunyai waktu untuk bermunajat kepada Allah. Mempunyai waktu untuk mengingat Allah. Mempunyai waktu untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kini warasul apa? Kini kan baru malam nang kabar gini kok, baru malam nang ketiga. Walaupun situasi pandemi Covid masih merajalela, tetapi pemerintah telah memperbolehkan kita untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid dan musala. Saya yakin dan percaya, mungkin kita yakin dan percaya, masih banyak di antara saudara-saudara kita, adik kita, anak kita, etek kita, bapak kita, di saat kita beribadah di Masjid Agung Nurul Iman ini, dia sedang santai-santai, mungkin dia sedang merokok, mungkin dia sedang ketawa-ketawa di warung di mana dia bertempat tinggal. Yang pertama adalah mempunyai waktu untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, manusia yang sempurna itu, manusia 6 orang sabana orang itu, yang kedua adalah mempunyai waktu untuk mencikaroi dirinya sendiri. Mempunyai waktu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Kebanyakan dari kita sekarang, bapak-bapak, ibu yang kami hormati, sebagian kecil lah dari kita hanya mempunyai waktu mencikaroi diri orang lain. Kita mabuk dengan kesalahan-kesalahan orang. Ketika ditunjuan membana kawawa menjawe aden-kaden senampak mah sianu baatung. Kita mabuk dengan kesalahan-kesalahan orang. Kita mabuk dengan menghitung kesalahan-kesalahan orang. Kita lupa dengan diri kita. Tungau di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak pernah nampak. Mabuk dengan kesalahan-kesalahan orang. Mabuk dengan apa yang orang perbuat. Lupa kita apa yang telah kita kerjakan dalam 1 kali 24 jam itu. Tidak mempunyai waktu untuk mencikaroi diri sendiri. Tidak mempunyai waktu untuk mengintrospeksi diri sendiri. 2. Yang ketiga adalah mempunyai waktu untuk menghidupi diri. Mempunyai mata pencarian ya Pak, bakar raja ya. Tanpa logistik perang tidak menang. Tanpa usaha kita tidak bisa hidup. Dan agama kita menyuruh kalau bisa orang Islam itu kaya seluruhnya, sehingga dia bisa berzakat, sehingga dia bisa berinfak, sehingga dia bisa bersedekah. Mempunyai waktu untuk menghidupkan diri, ada keraja, ada usaha, tidak menganggur. Karena kalau kita tidak mempunyai usaha, bermacam-macam nanti akan tiba. Yang akan kita laksanakan, yang halal menjadi yang haram menjadi halal. Untuk itu kepada kawan-kawan sekalian, para generasi muda yang hadir pada hari ini, kita berharap generasi muda Masjid Agung, Jemaah Masjid Agung Nurul Iman, mari kita persiapkan diri kita agar kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sebaik-baik bentuk itu. Kita persiapkan diri kita untuk menyambung hidup kita, mempunyai mata pencarian yang jelas. Tidak perlu jadi pegawai negeri.
Ini kan awak ukuran awak kalau menjadi pegawai negeri baru berhasil Pak. Lah jadi pegawai negeri ya nak baru hebat kecewa. Padahal tidak. Pegawai negeri itu gaji diagaan. Teledorses kata, macam-macam kecil orang. Persiapkan diri Bapak saudara-saudara sekalian para generasi muda agar mempunyai waktu untuk menghidupkan diri sendiri, mempunyai pekerjaan, sehingga permasalahan hidup kita, apa yang kita perbuat dilancarkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Pak, mustahil. Tidak makan waduh kalancar, ibadah awak tidak ada mungkin tu. Tadi pengurus mengatakan paket Ramadan kita 750 satu malam. Kalau nak ada pencarian awak, kalau nak ada usaha awak, jual apa kau bayar? Mempunyai waktu untuk menghidupkan diri sendiri, mempunyai waktu untuk bakar rajo. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, mempunyai waktu untuk menambah ilmu. Menuntut ilmu bapak-bapak ibu tidak ada batasnya. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Bapak ibu, saya pengalaman. Kamu pernah jadi camat Bapak? Ketika saya dibuka untuk memberikan sambutan pada suatu acara majelis taklim, secara spontan saya sampaikan, Bapak, ibu-ibu, anggota majelis taklim yang kita hormati, tolong jangan dustai diri ibu-ibu. Masih adakah di antara ibu-ibu pada saat sekarang ini yang indah apa bacaan buah sumayang? Banyak yang menunjuk. Tu baca ibu sumayang, ya orang rukuk lah. Orang tagak agak ya. Lihat mu beraja, lihat mu ibu beraja, namu bana. Lina malu, tidak malu. Kemudian saya tanya pula, coba ibu-ibu tunjuk tangan, saya ni tidak pandai mengaji. Banyak yang menunjuk. Udah tua-tua semuanya rata-rata Pak Ibu. Pada kesempatan ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, selagi hayat masih di kandung badan kita, sebelum maut menjemput kita, kesempatan untuk belajar masih ada pada diri kita. Kalau rasul-rasulnya Pak alun apa yo bacaan bos mayang sampai gini Pak, sportif lah. Awak rukuk juga, awak tagak juga, tapi yang dibaca nak tentu arti ya. Sportif lah, buku bacaan bos mayang itu kalau masalah di pasar itu murah belinya. Kalau masih ada di antara bapak ibu yang alun sampai kini alun pandai mengaji baik. Indah tentu yang bacaan Al-Quran kau sportif lah. Pai beraja awak kalau malu beraja di muka orang rami, ibu ustaz datang ke rumah beraja awak berdua. Sehingga di akhir ayat kita nanti kita sudah bisa membaca Al-Quran ini. Itu bapak-bapak ibu-ibu ampek kah? Lah manusia seutuhnya tu mengurang dan sabana urang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Alau ado nan ampek kah? Kalau kurang dari nampek kah? Kalau kurang dari nampek ini maaf ya, kata artikel itu belum dikatakan orang yang sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, Napoleon Bonaparte mengatakan, lah Napoleon Bonaparte itu Kristen tulen. Tapi ada bahasanya yang bagus. Katanya, kalau harta benda yang hilang itu belum dinamakan kehilangan. Kalau seandainya kesehatan yang hilang, itu baru dinamakan sedikit kehilangan. Sakit-sakit badan awak kuah, tagak sakit, duduk sakit, kepala acok pusing, itu baru dinamakan sedikit kehilangan. Tetapi kalau seandainya bunuh diri ko ni tidak ada ya. Nak ada bunuh diri ko ya. Lanyu pernah remeh di orang, nak ngomong satu di orang, dek kelakuan dek perangai awak, maka hilanglah segala yang ada. Fastabiqul khairat, selalulah berlomba-lomba ke jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.